Shalom Aleihim. Jumpa lagi dalam renungan harian GKI Kuitang. Untuk renungan kali ini, saya berikan judul Tengkleng, yang didasari dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 6. Bagi Anda penikmat kuliner, rasanya belum lengkap jika Anda pergi ke kota Solo tanpa menikmati tengkleng. Iya, tengkleng adalah masakan sejenis gulai tetapi dengan kuah yang lebih encer, dan material dasarnya adalah balungan atau tulang belulang kambing. Sebelum menjadi makanan yang sangat digemari masyarakat, tengkleng memiliki sebuah sejarah yang unik. Karena dulu ketika zaman penjajahan hanya orang kelas 1 atau golongan atas saja yang dapat menikmati daging kambing, yaitu kaum bangsawan dan para penjajah Belanda. Sementara balungan atau tulang belulang kambing ini dibuang. Sampai pada akhirnya juru masak menemukan sebuah cara unik untuk mengolah barang sisa ini, material sisa ini, menjadi makanan yang kemudian dikenal menjadi tengkleng. Nah, tengkleng ini kemudian memasyarakat karena hanya masyarakat bawahlah yang dapat menikmati tengkleng. Tapi pada zaman ini, tengkleng ini menjadi makanan favorit yang diburu para penggemar kuliner. Tetapi sekali lagi, saudaraku, kita perlu berhati-hati karena ini adalah tengkleng berbahan dasar kambing. Maka kalau makan mesti melihat dalam diri sendiri. Jangan kebanyakan kolesterol, hati-hati. Nah, dalam renungan ini saya tidak akan berbicara tentang makan tengkleng, tetapi saya akan berbicara tentang proses menjadi tengkleng. Material sisa yaitu tulang belulang kambing yang masih tersisa daging yang menempel di tulang-tulang itu kemudian diolah menjadi tengkleng yang nikmat dan dicari banyak orang. Nah, saya berpikir bahwa bukankah Anda dan saya ini mirip dengan tengkleng? Yaitu kita makhluk yang sebetulnya sangat rentan, sangat lemah, sangat ringkih, tetapi dibentuk, tetapi diolah oleh Sang Koki Agung, yaitu Tuhan sendiri, untuk dapat disajikan kepada dunia dan menjadi berkat. Kuncinya satu, kesediaan untuk dibentuk. Kita hanya material sisa, kita lemah. Bersediakah kita untuk dibentuk? Nah, berbicara tentang kesediaan dibentuk ini, saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan Tuhan kepada Nabi Yeremia terkait dengan tingkah pola orang-orang Israel. Tuhan mengatakan begini kepada Yeremia, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Waktu itu Tuhan meminta Yeremia untuk melihat dan memperhatikan bagaimana tukang periuk itu bekerja. Dalam proses bagaimana Yeremia memperhatikan itu, ternyata Yeremia melihat kalau ada sebuah bakal periuk yang salah atau gagal, maka akan dihancurkan lagi oleh tukang periuk dan kemudian dibangun periuk yang baru. Oleh sebab itu, maka Tuhan mengatakan, Israel itu seperti tanah liat di tanganku, begitu kata Tuhan. Dibentuk menjadi periuk yang akhirnya bermanfaat. Nah, seandainya kita mengganti kata kaum Israel tadi dengan nama kita masing-masing,
rasanya ayat ini akan lebih terkena. Ayat ini akan lebih kena di hati kita, ya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai guru, misalnya. Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai guru. Indah sekali. Dibutuhkan kesediaan Anda dan saya untuk dibentuk Tuhan menjadi bermanfaat, berguna, dan menjadi berkat. Seperti tengkleng tadi, dari material sisa yang sebetulnya dibuang, tetapi oleh koki yang hebat diubah menjadi masakan yang nikmat. Anda dan saya adalah material sisa itu. Mari sediakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, supaya Anda dan saya boleh menjadi berkat. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Anda dan saya dibentuk agar benar-benar dapat menjadi berkat dan bermanfaat. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah penjunan kami dan kami adalah tanah liat. Kami siap dibentuk agar kami dapat bermanfaat dan menjadi berkat. Diberkatilah setiap orang yang selalu menyediakan diri untuk dibentuk Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Thank you.